Salah satu yang paling gue suka yang udah ada di 265 karena di 255 yaitu pendahulu dari 265 itu nggak ada yang namanya training readiness. Hai guys, balik lagi sama gue Andrew yang dari Waduh Tadi atau Wear Indonesia. Di video perbandingan kali ini gue akan membandingkan antara Garmin Forerunner 965 dengan 265. Kira-kira apa aja perbedaannya dan persamaannya? Let's check it out. Oke, sebelum lebih jauh ngomongin terkait perbedaan hardware-nya, gue mau kasih tahu nih kalau misalnya di kanan ini adalah Garmin Forerunner 965. Sedangkan yang di kiri gue adalah sebagai representatif dari 265, gue adanya cuman si Garmin Forerunner 265S. Nah, tapi secara ukuran gue langsung tampilin ya di sini ya dengan ada gambar jamnya dengan diameternya. Tentunya yang paling gede ya si 965 diameternya. Diikuti dengan si 265 dan dengan si 265S ini. Jadi secara diameter clear ya, pasti 965 itu yang lebih besar. Yang dalam konteks ini juga di tengahnya itu 265 dan yang paling kecil adalah 265S. Dan di mana gue selalu merekomendasikan kalau yang ada S-nya itu memang lebih cocok untuk pergelangan tangan wanita. Dan perbedaan hardware selanjutnya, lu bisa lihat di sini kalau misalnya Forerunner 965 ini bezelnya terbuat dari titanium ya, yang gue coba paket jari gue ini. Dan sedangkan kalau misalnya si Forerunner 265 atau 265S yang ada di video ini, itu menggunakan polimer. Jadi kayak secara feel premiumnya memang lebih berasa di Forerunner 965, tapi sama-sama enteng. Nah, selanjutnya kalau misalnya ngomongin perbedaan hardware juga sebenarnya sih mirip-mirip ya, di mana tombolnya juga sama. Di bagian kiri ada 3, baik 965 dan 265, dan di bagian kanan tuh juga ada 2. Nah, tapi bedanya ada bagian detail yang beda. Mungkin kalau misalnya lu penasaran, di kanan ini si 965 ini ada kayak semacam aksennya, ada di tombolnya itu kayak semacam ada grafiran dari fungsi dari tombolnya lah. Sedangkan di 265 itu polos-polos aja ya, lo bisa lihat di kiri tangan gua. Dan sedangkan yang paling ketara juga di tombol bagian yang kanan, tepatnya di kanan atas, itu kalau misalnya 965 itu segitiganya Garmin ya, teman-teman bisa lihat. Sedangkan kalau si 265 dalam hal ini direpresentasikan oleh si 265S ini, itu ada tulisan RUN-nya. Nah, selanjutnya langsung ke layarnya nih. Gue langsung tampilin aja. Mungkin kalau 965 ya pasti dong secara layar tuh lebih terang dengan 454x454 pixel. Dengan juga layar atau display yang paling besar nih. Bahkan lebih besar dibandingkan versi Fenix. Ini display maksudnya di sini ya. Semoga bisa lu terbayang. Gue langsung tampilin aja di sini secara display size antara si 265S, 265 dan 965. Display size-nya tentunya pasti paling besar si 965 dan secara pixel juga pasti lebih besar si 965 dan yang paling kecil adalah si 265S ini. Nah, bedanya lagi layarnya tuh bahannya sama lah, mirip-mirip Corning Gorilla Glass. Tapi kalau misalnya yang 965 ini adalah Corning Gorilla Glass 3 DX. Nah, sama yang 265 Corning Gorilla Glass 3 tapi nggak ada DX-nya. Menurut klaimnya sih kalau yang DX ini lebih tahan terhadap resistance terhadap scratch dan juga pantulannya kalau misalnya ada direct sunlight itu kayak nggak terlalu mantul lah ibaratnya dibandingkan dengan si 265. Tapi gue langsung tampilin aja kalau misalnya lagi pantulan matahari. Kalau menurut pendapat gue sih nggak ada bedanya. Gimana menurut lu? Tulis kolom komentar. Nah, selanjutnya juga ini sih sama ya, kali ini gak ada perbedaan di mana baik 265S, 265 dan 965 sama-sama memiliki tingkat water resistance atau resistensi terhadap water atau air 5 atm atau enggak sampai 10 meter. Tapi tentunya jangan dibawa untuk diving karena pasti bakal rusak. Dan selanjutnya kita ngomongin secara battery life. Battery life langsung gua tampilin aja secara tabel baik si 265S, 265 dan juga 965. Nah, tapi gue cuma mau kasih tahu tentunya baik yang 265S sampai 965 kalau misalnya lu nyalain yang namanya always on display dan kayak fitur-fitur lainnya dipentokin yang paling atas, misalnya menggunakan multiband untuk kayak satelitnya dan juga untuk kayak pulse ox dinyalain setiap hari, itu pasti akan lebih jauh
terkuras baterainya dibandingkan dengan yang dijanjikan di on paper dalam tabel ini. Selanjutnya adalah bagian music dan storage. Nah betul, dari yang 265S sampai yang 965 itu bisa menyimpan lagu, baik itu lagu MP3 yang di drag and drop gitu ya dari laptop, ataupun menggunakan streaming service yang tentunya streaming service-nya mesti lu berlangganan secara berbayar, misalnya dalam hal ini Spotify Premium. Tapi bedanya yaitu adalah di kapasitas nih teman-teman, dimana kalau misalnya yang Garmin Forerunner 965 ini itu bisa sampai 32 GB. Kalau ngomongin lagunya bisa sampai 2000 lagu atau 2000 musik, sedangkan kalau 265S atau 265 itu sama-sama di 8 GB. Jadi bisa sekitaran ya ratusan lagu lah, sekitar kayak 500 lagu gitu. Nah selanjutnya terkait health and activity tracking features. Kalau menurut pendapat gue sih ini hampir semuanya sama ya. Langsung gue bacain aja dan gue tampilin secara tertulis nih apa aja yang keduanya tuh sama-sama ada, baik 265S, 265 atau 965. Yang pertama tentunya keduanya menggunakan sensor Gen 4 dari Garmin. Dan ya tentunya yang namanya kalau tracking features itu misalnya kayak track steps, heart rate, body battery, pulse ox, HRV status, jumlah anak tangga, sleep tracking, dan juga bisa memberikan morning report nih kedua-duanya. Jadi untuk hal ini sih gue boleh bilang tuh hampir sama ya semuanya, baik 265 ataupun 965. Selanjutnya adalah ngomongin training features nih. Nah salah satu yang paling gue suka yang udah ada di 265, karena di 255 yaitu pendahulu dari 265 itu nggak ada yang namanya training readiness. Karena training readiness ini biasanya tuh pas awal-awal diperkenalkan widget ini diperkenalkan di tier-tier jam Garmin yang paling atas. Nah sekarang baik di 965 atau di 265 itu dua-duanya ada. Dimana kalau misalnya training readiness itu, karena ini bukan video review ya, jadi gue akan quick explanation aja. Intinya dia mempertimbangkan sleep lu, recovery time lu, terus HRV status lu, terus kayak training load lu, kayak acute load dan sleep history dan stress history-nya. Dan itu semua dikemas dalam satu barometer yaitu training readiness. Jadi ya kalau misalnya kayak gini nih lo dua-duanya ya artinya kayak Garmin bilang kayak oh secara training tuh kayak lu sebenarnya tuh lagi kayak kurang fit atau enggak kurang ideal gitu. Nah ini dia juga bisa jelasin kenapa nih misalnya less than optimal sleep atau enggak kayak misalnya high recovery needs gitu. Jadi training readiness menurut pendapat gue ini salah satu widget yang bisa memberikan insight apakah lu hari ini harus ngegas workoutnya atau kayak chill aja atau bahkan lu harus recovery atau enggak ya santai lah gitu ya. Dan keduanya juga bisa menghitung yang namanya VO2 max. Nah bedanya adalah dengan pendahulu-pendahulu Garmin sebelumnya di mana biasanya tuh cuman kayak lari dan sepeda aja yang bisa menghasilkan akumulasi data yang bakal dihitung untuk menjadi VO2 max seperti ini. Tapi sekarang di era-era yang sekarang termasuk di 265 dan 965 itu trail running juga bisa, terus sepedaan juga bisa, dan sepedaan yang di dalam ruang asalkan ada power meternya itu juga bisa berdampak pada atau enggak memberikan insight VO2 max-nya. Nah setelah lu udah lari dan ya kisaran 2 minggu 3 minggu lah ya untuk mendapatkan data yang lebih menyeluruh. Nah kedua jam ini juga bisa memberikan prediksi catatan waktu lu pada saat lari misalnya 5K, terus kalau misalnya dilanjutin lagi misalnya 10K. Nah bisa ya dua-duanya ada. Terus ada half marathon, terus juga ada pas maraton, prediksinya seperti apa gitu. Jadi kayak bener-bener bisa memberikan, mungkin bukan yang paling tepat, tapi setidaknya bisa memprediksi ya kurang lebih kisarannya disitulah kayak pencapaian lu berdasarkan performa atau berdasarkan latihan lu belakangan ini berdasarkan hitungan dari si Garmin. Nah selanjutnya adalah training status nih. Nah awalnya ada yang namanya itu chronic workload ratio. Itu dimana kalau misalnya pas awal-awal 265 belum ada. Tapi setelah firmware update sepengetahuan gue itu langsung ada. Nah maksudnya apa? Ini jadi kalau misalnya si training status itu kan hanya untuk kayak kasih tahu kayak si acute load lu itu dalam tempo kayak 7 hari nih seperti ini. Itu kayak seperti apa gitu ya. Nah sedangkan untuk rentang waktu yang lebih panjang atau sampai kayak 28 minggu itu menggunakan yang namanya chronic workload ratio gitu. Dimana kalau misalnya chronic workload ratio ini itu datangnya dari data
yang namanya chronic training load. Jadi kalau misalnya tadi training load-nya atau nggak accurate 7 hari, nah itu kalau misalnya yang si chronic tadi itu dibandingkan dengan yang durasinya tuh lebih panjang. Nah setelah durasinya yang lebih panjang itu dibandingkan antara yang acute dan yang kronik, jadilah adanya rasio seperti ini, di mana ini bisa memberikan gambaran terkait kondisi dari training lu ini kayak loadnya tuh seperti apa sih secara rasio gitu. Jadi bisa secara jangka pendek dan juga secara jangka panjang. Semoga bisa membantu menjelaskan ya. Nah bedanya si 965 ini kalau misalnya lu suka berolahraga atau kayak mengeksplor kayak dataran yang lebih tinggi, dia ada yang namanya altitude acclimation. Tapi karena gue lagi ada di studio ini jadinya inactive gitu ya. Jadi lu bisa lihat di sini acclimation is active when at elevation between 800 dan 4000 meters. Yang lu sudah lewati dari 1 hari. Jadi ini sangat membantu. Mungkin jujur gue bukan seorang trail runner, mungkin kalau temen-temen yang kayak ultra trail runner yang kayak naik turun gunung, ini akan menjadi salah satu fitur yang bisa membantu. Dan ini adanya di Forerunner 965, dan aklimasinya tuh selain altitude juga ada temperature, dan itu semuanya ada di 965 dan di 265, baik atau 265 biasa dan 265S itu nggak ada. Selanjutnya lagi yang hanya ada di Forerunner 965 kalau dibandingkan dengan 265 atau 265S adanya endurance score. Jadi pada saat lu sepedaan ataupun lari, VO2 max-nya itu bakal dihitung, tapi lu harus pakai sekitar 2 minggu dulu ya. Nah ini tampilannya widgetnya seperti ini. Nah tapi kalau misalnya untuk hasilnya kalau udah keluar gue langsung tampilin ini kayak tampilan dari Garmin ya. Karena gue masih dalam proses mereview si Garmin Forerunner 965 ini. Jadi dia datanya belum keluar. Jadi harus dipakai sekitarannya 2 mingguan lah untuk kayak lari ataupun sepeda. Dan selanjutnya yang hanya ada di 965 tapi nggak ada di 265 adanya Hill Score. Nah, Hill Score again ini mesti dipakai juga selama 2 minggu, tapi ini tujuannya adalah untuk memberikan assessment performa lu tuh pada saat kalau misalnya lari di dataran yang menanjak tuh seperti apa sih. Nah, terus diberikan dalam sebuah skor yang simple seperti ini. Nah, ini gue tampilin aja datanya akhirnya seperti apa kalau dari Garmin, karena again gue masih dalam tahap proses long term review dari si Forerunner 965 ini. Dan selanjutnya adalah kalau misalnya si 265 dan 965 ini kelebihannya pada saat lari ada yang namanya running dynamics. Jadi intinya tuh ada beberapa variabel data misalnya dari kayak cadence, nah terus kayak vertical oscillation dan macam-macam. Gue tampilin aja tabelnya. Intinya dari mayoritas itu semuanya bisa langsung didapatkan di jamnya, tapi ada satu di mana itu kalau misalnya untuk kayak left and right balance-nya itu lu mesti menggunakan sensor tambahan dalam konteks si running dynamics ini. Dan selain running dynamics mungkin sebelum-sebelumnya teman-teman udah tahu kalau misalnya di era-era yang sekarang si jam Garmin itu semuanya sudah menggunakan atau enggak bisa menampilkan yang namanya wrist based running power. Nah gitu, nanti kalau misalnya untuk keakuratannya gue langsung lanjutkan di video review lanjutan dari video ini ya. Dan selanjutnya gue langsung tampilan aja ini sebuah screen record, intinya menggunakan yang namanya Pace Pro. Kenapa ini sebenarnya sih bukan fitur baru ya, tapi gue asumsikan kalau misalnya lu udah sampai beli 265 dan 965 ya lu pastinya ada keinginan untuk nge-improve pace atau enggak ya performa lari lu. Nah intinya kalau Pace Pro ini itu adalah kayak bagaimana mengstrategikan kalau misalnya tuh lu pengen selesai atau enggak finish sebuah lari dalam jarak tertentu misalnya itu dalam pace tertentu gitu. Jadi lu bisa atur apakah lu mau mulai lebih lambat atau enggak lebih cepat, kan ada sebutannya negative split atau positive split. Itu semuanya diatur dulu di Garmin Connect, lu masukin course-nya dan baru lu masukin ke jamnya. Dan dimana itu bisa membantu lu kalau misalnya lu lagi kayak kelamaan atau enggak kecepetan itu bisa ketahuan. Jadi bisa secara strategik menstrategikan target pace lu. Selanjutnya adalah widget yang hanya ada di Garmin Forerunner 965. Namanya Stamina. Menurut pendapat gue ini menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya stamina yang atas itu bakal misalnya nih lu lagi kayak interval. Pasti kan yang namanya interval itu kan ada gas rem ya larinya. Nah dimana pada saat lu ngegas, stamina yang di atas ini tuh si 92-nya itu bakal kayak turun. Pasti lah kan kekuras gitu ya. Nah pada saat lu kayak larinya lagi lambat setelah lu cepet, otomatis nanti staminanya yang bagian atas itu akan naik lagi, yang tadinya misalnya dari 92 turun misalnya karena lu saking cepetnya misalnya sampai kayak cuma 85. Nah tapi seiring berjalannya waktu kan
si stamina lu agak sedikit naik lagi ya. Nah itu dia akan naik tuh di bagian atasnya. Sedangkan kalau yang potensial ini lebih kayak sifatnya jangka panjang tuh, sebenarnya kayak dalam hari tersebut misalnya kayak lu sebenarnya masih ada potensial tuh, kayak masih ada bensin berapa sih di dalam tubuh lu gitu ya. Jadi kayak yang satu jangka pendek yang sangat dinamis pada saat lu lari real time, sedangkan yang satu lagi lebih kayak jangka panjang. Nah selanjutnya yaitu jujur gue bukan seorang pesepeda, tapi gue langsung tampilin aja ini sebuah temuan dari YouTuber lainnya terkait si data yang dihasilkan kalau misalnya lu sepedaan dengan 965. Nah datanya di mana kalau misalnya 965 ini lebih detail ya dibandingkan si 265. Dan selanjutnya gue tampilin juga ini ada referensi juga karena bukan gue langsung yang coba, yaitu kalau misalnya Garmin Forerunner 965 ini bisa langsung connect ke Strava Live Segment nih kalau misalnya untuk sepedaan. Nah secara sport profile sebenarnya sih kalau untuk olahraga yang populer itu baik 265 atau 965 itu cukup boleh dibilang hampir sama ya, walaupun ada beberapa ya olahraga yang mungkin nggak terlalu populer di Indonesia itu ada di 965 misal ya. Tapi kalau misalnya untuk kayak lari, trail running, track running, terus kalau misalnya untuk sepedaan itu ada gitu ya, baik di 265 atau 965. Tapi perbedaannya yang gue temukan kalau misalnya di 965 ini varian dari cycling itu lebih banyak ya, dimana kalau misalnya di sini ada lebih banyak pilihannya. Lu bisa lihat ya di sini 265 tuh opsinya nggak sebanyak listnya kalau di 965, dimana jujur ini nggak semuanya gue tahu juga, tapi mungkin teman-teman yang sepedaan bisa lebih tahu. Ada gravel bike, ada bike commute, dan ada macam-macam gitu ya. Jadi secara sport profile tuh lebih banyak, tapi apakah itu datanya itu kayak sama aja antara bike satu dengan bike lainnya, itu menurut pendapat gue sih boleh dibilang kayak gitu ya, sebenarnya mirip-mirip aja, tapi sport profilnya terasa lebih banyak gitu di 965. Dan yang paling gue sering coba sih ya selain lari tentunya HIIT. Dan HIIT itu buat teman-teman, kebetulan temen gue di yang ikutan CrossFit juga suka ada yang nanya, ini bisa buat crossfitan nggak? Ya jawabannya bisa, tinggal menggunakan si sport profile yang HIIT aja, dan itu juga ada nih di duanya, baik di 265 ataupun 965 ada HIIT, jadi bisa buat crossfitan. Oke, sekarang kita di bagian satelit, GPS, map, and navigation. Nah, sering ada yang nanya kayak, oh kak yang ini lebih akurat yang mana ya sama yang dibanding yang lain. Nah kalau konteksnya kita bandingin antara 965 dan 265, ini dua-duanya menggunakan teknologi yang sama ya, teknologi teratas, yaitu di mana keduanya memiliki yang namanya All Plus Multiband dan juga ada yang namanya Dynamic Select. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya yang tadi gue bilang, kalau misalnya pakai multiband itu amat sangat menguras tenaga, tapi memang konsekuensi positifnya yaitu akurasinya ya itu yang paling tertinggi yang bisa dicapai oleh jam itu. Nah tapi kalau misalnya nyalain terus kan boros ya baterainya. Nah tapi kadang kan kalau gonta-ganti pun juga kita nggak tahu satelit mana tuh yang lebih baik, entah GPS atau Galileo ataupun apapun lah, GLONASS gitu. Nah jadi dua-duanya ini dibekali oleh namanya auto select atau enggak yang namanya dynamic ya. Jadi dynamic mode, di mana si Garmin ini akan menyesuaikan ini kayak sebenarnya tuh gue mesti di kondisi area seperti ini, apakah gue mesti nyalain all multibandnya atau gue cuma pakai satelit GPS aja udah cukup. Nah itu mode ini yang akan mengatur, jadi lebih efektif dalam penggunaan powernya. Nah selanjutnya kalau misalnya ngomongin satelit pastinya nggak pas nih kalau nggak ngomongin peta. Nah peta, kalau misalnya ngomongin peta, ada nggak sih 265 itu peta? 965 ada nggak sih peta? Ya jelas gini, suka orang ada yang ketukar-tukar, takutnya semoga video ini bisa membantu. Nah lu bisa lihat ya di sini ya, di mana di Garmin Forerunner 265 jelas ada tulisan peta. Nah peta konteksnya di sini adalah yang namanya breadcrumb map, atau enggak breadcrumb itu maksudnya apa? Remah-remahan roti. Jadi bayangannya ini gue lagi ada di studio jadinya, tapi bayangin aja ini hasil mapnya. Ini cuman kayak garis dan ada apa namanya panah-panahnya itu kita gitu ya. Jadi kayak bener-bener minimalis gitu ya. Walaupun tulisannya map gitu. Menurut pendapat gue ini agak nggak versi sih. Ya bener sih ada map, tapi kayak ya nggak gini juga, backgroundnya hitam gitu ya. Jadi kayak kadang-kadang suka ada beberapa teman-teman atau enggak yang datang ke Wia, ini katanya ada map. Nah tapi kayak definisi map yang di benak dia dengan yang ada di sini itu sedikit berbeda, yaitu ini boleh dibilang namanya ya breadcrumb inilah. Jadi course dimasukin di sini, ini data breadcrumb aja kayak remah roti gitu ya. Nah sedangkan kalau yang namanya map itu ada topografi map, itu kalau misalnya di 965 tampilnya seperti ini gitu. Oke lah kita pakai course gitu ya. Oh sorry, jangan pakai course, kita activity deh, activity. Nah jadi kita mau
bisa dilihat bedanya ya antara di kiri yang breadcrumb map ini dengan yang di kanan yang 965. Nah, lu bisa lihat di sini ada konteksnya ya, jelas ya. Jadi kayak nggak cuman panah terus ada garis gitu. Yang si breadcrumb itu yang ada di kiri. Sedangkan kalau yang namanya peta ada topography map itu ya kalau misalnya nanti lu ada di gunung ya bakal dia ada kayak secara detail tuh kayak medannya tuh seperti apa. Sedangkan kalau gue lagi ada di perkotaan seperti ini ada nih kayak misalnya pusat-pusat keramaian yang bakal ketangkep, jadi lu tahu konteksnya. Misal lu buat belok kanan, ini di sini misalnya ada dekat kantor kita ada yang namanya Science Square Park gitu. Jadi kalau ya lebih kayak semacam Google Maps sih. Jadi kayak jelas ya. Walaupun di jam-jam Garmin suka ada tulisan kayak map, tapi lu perhatiin dulu gitu. Misalnya dia ada tulisan topography map atau enggak. Intinya kalau mau yang kayak Google tampilannya, yang kayak bener-bener ada nama jalannya, ada nama gang, jadi lu bisa lebih aware. Apalagi ini bakal terasa banget kalau misalnya lu lagi lari di area yang baru. Gue biasa kalau lagi traveling suka nih pakai jam yang udah ada mapnya. Jadi gue tinggal bisa ngelihat di map tuh secara jelas gue mau lari ke arah mana sih. Nah itu lebih jelas dibandingkan kalau misalnya si 265 ini yaitu lu upload dulu course-nya dan tampilannya pun juga minimalis. Buat sebagian orang tuh nggak ada masalah karena mungkin dia lari di tempat yang sama over and over again. Kalau misalnya lu yang suka mengeksplorasi dan apalagi lu kayak traileran ya, yang dimana ini cukup penting. Nah itu gua rasa sih 965 ini mapnya akan sangat membantu. Nah selanjutnya karena di 965 itu ada map, dia juga ada yang namanya round trip course. Maksudnya apa? Jadi kalau biasa kan ya kalau namanya course atau rute itu lu bikin dulu di Garmin Connect, entah itu di desktop atau di HP, di-upload, dipindahin ke jam, jadi seperti ini di kiri gua. Nah, sedangkan kan pasti dong ada suatu waktu di mana ini sebenarnya gua udah bukan fitur baru ya, tapi ini fitur yang gua selalu ngomongin karena ada hubungannya dengan kalau mapnya tuh benar-benar jelas. Yaitu kalau misalnya round trip course, kalau misalnya lu pilih itu lu tinggal pilih aja lu mau lari berapa kilometer sih. Terus kalau misalnya arahnya mau kemana, ke utara, ke timur atau enggak, lu pilih deh any direction gitu ya misalnya. Oke, dia langsung calculating. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya lu di tempat baru, kalau misalnya mau explore tapi kayak bingung, aduh malas bener nih gue bikin course dulu, ya udah tinggal round trip course. Namanya juga round trip ya. Jadi kayak ya dari start to finish ya round trip gitu. Jadi menurut pendapat gue itu salah satu keuntungan kalau misalnya punya peta yang benar-benar nyala, apalagi ini pakai layar AMOLED ya si Garmin Forerunner 965. Dan selanjutnya yang ada di 965 tapi nggak ada di 265 yaitu adalah Climb Pro. Nah jujur gue lagi nggak ada course yang naik gunung, jadi gue langsung tampilin aja ini contohnya dari si Garmin. Dimana tuh intinya pada saat kalau misalnya lu mau daki ya, kalau misalnya lu udah masukin course-nya, nah di situ si Garmin bisa kayak kasih tahu kayak misalnya kayak ini ada berapa climb sih ke atas. Jadi kayak lu bisa lebih mengira-ngira itu kayak effort yang harus lu atau enggak jarak yang sedang lu tempuh untuk sampai ke puncak itu per climb-nya berapa gitu. Jadi bisa lebih strategik dalam kayak merencanakan climb lu. Entah itu untuk hiking ataupun kayak misalnya untuk traileran misalnya. Nah selanjutnya mungkin tadi navigasi kayak cukup banget sih si Garmin Forerunner 265. Well memang kan karena tiernya juga secara harga 965 juga di atas. Tapi setidaknya ada kok yang namanya altimeter, barometer, dan kompas di Forerunner 265. Jadi sama ya tampilannya, kita lihat nih. Bisa dilihat semuanya. Ada barometer juga. Jadi walaupun kecil tetap ada yang namanya ABC atau enggak ABC di Garmin Forerunner 265. Dan untuk external sensors yang bisa ditambahkan ke dua jam ini mostly sih sama ya. Gua kasih lihat ada e-bike, external HR, footpod ini di 265 ya. Lights, power, radar, RD pod, smart trainer, tempe via IRB. Nah, sedangkan kalau di 965 ini masih sama, tapi lu mungkin bisa ngelihat ya di sini ada InReach, itu produk kayak telepon satelit gitu. Jujur gue belum pernah pegang juga, tapi intinya gue cuma mau kasih tahu kemampuan untuk mengkonekkan ke external sensor di 965 itu lebih banyak ya. Jadi ada muscle O2 dan tapi kalau misalnya lu standar kayak gua cuman pakai kayak footpod gitu ya. Selama footpodnya memang menggunakan ANT Plus itu semuanya bisa dikonekkan baik di 265 ataupun si 965. Cuman memang ada beberapa sensor yang mungkin nggak semua orang pakai juga, tapi spesifik orang pakai itu banyakan di 965 ya. Lu bisa lihat sini.
Oke, sekian dulu itu penjelasan gua yang secara singkat terkait perbedaan dan persamaan antara si Garmin Forerunner 9605 dengan 265 yang dalam hal ini direpresentasikan oleh 265S karena nggak ada perbedaan secara fitur, cuman size-nya doang yang beda. Nah, kalau misalnya lu mau tanya lebih lanjut, boleh banget karena gua bakal memproses jam-jam ini untuk review yang lebih panjang dan lebih detail tentunya biar lu bisa mengetahui kayak experience gua benar-benar menggunakan jam ini ya untuk olahraga itu seperti apa. Boleh itu loh tulis kolom komentar kalau ada masukan atau enggak DM kita di Instagram @wearindonesiaofficial dan jangan lupa juga follow kita di TikTok di @wearindonesiaofficial. Dan kalau misalnya mau support kita lebih lagi, lebih dari sekedar like, share dan komen, bisa dengan membeli produk-produk ya seperti Garmin ini yang kita juga jual di situs di via.id yang linknya ada di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Dan plus karena kita juga nggak cuma suka gadget, tapi kita juga sedang mengembangkan sebuah sportwear brand atau nggak apparel yang namanya One More. Nah, One More ini kita fokusnya untuk teman-teman yang suka kayak cross training kayak gue, bisa kayak CrossFit dan juga suka lari. Tentunya kan teman-teman yang pakai jam ini pasti suka lari dong. Nah, kalau lagi cari baju, boleh cek-cek link produknya ada di description box dari video ini juga. Gue Andrew and bye-bye.